Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, ada sebuah kota yang dulu pernah menjadi mercusuar peradaban manusia. Namanya Baghdad. Di abad ke-13, kota ini bukan sekadar ibu kota. Ia adalah mimpi yang jadi nyata. Bayangkan, di sini berdiri Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah perpustakaan sekaligus pusat penelitian terbesar di dunia. Di dalamnya tersimpan harta karun tak ternilai. Ribuan manuskrip dari Yunani, Persia, India, dan Romawi. Semua ilmu yang membuat manusia berpikir. Semua penemuan yang membuat dunia bergerak maju. Semuanya ada di sini. Ulama, ilmuwan, penerjemah, dan filsuf berkumpul di sini, membuat Baghdad menjadi kota yang paling cemerlang di muka bumi. Namun, cahaya itu mulai meredup. Kekhalifahan Abbasiyah, yang telah berkuasa lebih dari 5 abad, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Di atas takhta duduk Khalifah Al-Mastasim Billah. Tapi sayang, sang pemimpin lebih sibuk dengan urusan istana, hiburan, dan kehidupan mewah. Sementara di luar tembok kerajaan, badai sedang datang. Badai itu bernama Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan yang legendaris. Dia memimpin pasukan Mongol, pasukan yang dikenal paling brutal dan paling disiplin di dunia pada masa itu. Mereka sudah menghancurkan satu demi satu kerajaan, dan kini mata mereka tertuju pada permata mahkota dunia Islam, Baghdad. Hulagu sebenarnya memberi kesempatan. Dia mengirim surat kepada Khalifah, memintanya menyerah secara damai untuk menghindari pertumpahan darah. Tapi Khalifah Al-Mastasim, yang mungkin terlalu percaya diri atau terlalu naif, justru menolak dengan angkuh. Dia meremehkan ancaman Mongol. Dan disinilah bencana mulai dirancang dari dalam. Sang wazir atau perdana menteri, seorang bernama Ibnu Al-Alkami, diduga kuat telah berkhianat. Dengan lisik, dia meyakinkan Khalifah bahwa ancaman Mongol tidak serius, bahwa pasukan kita cukup kuat, dan bahwa tidak perlu mempersiapkan pertahanan besar-besaran. Khalifah pun percaya itu adalah kesalahan fatal. Maka, ketika puluhan ribu prajurit Mongol akhirnya mengepung Baghdad dari segala penjuru, kota megah itu sama sekali tidak siap. Pertahanan yang lemah, moral pasukan yang rendah, dan kepemimpinan yang bingung membuat segalanya berantakan. Pengepungan berlangsung singkat, namun mematikan. Benteng pertahanan jatuh satu persatu, dan kemudian terjadilah pembantaian yang hampir tak bisa dibayangkan akal sehat. Pasukan Mongol memasuki Baghdad seperti air bah. Mereka membunuh siapa saja yang mereka temui. Para ulama, ilmuwan, perempuan, anak-anak, dan orang tua dibantai tanpa ampun. Jumlah korban disebat-sebat mencapai ratusan ribu jiwa. Tapi kekejaman itu belum semuanya. Hulagu memerintahkan sesuatu yang lebih keji dari pembunuhan massal, pemusnahan peradaban. Bait al-Hikmah, rumah ilmu itu, dibakar habis. Ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, buku dan manuskrip dilemparkan ke sungai Tigris yang membelah kota. Konon, begitu banyaknya buku yang dibuang. Tinta dari buku-buku itu membuat air sungai yang deras berubah menjadi hitam pekat. Dan di antara buku-buku itu, terapung juga miat-miat korban pembantaian. Sehingga air yang hitam oleh tinta itu perlahan juga menjadi merah oleh darah. Sungai Tigris, saksi bisu kejayaan Baghdad, pada hari-hari itu berubah menjadi simbol kehancuran paling tragis dalam sejarah. Sen Khalifah Al-Mastasim Billah akhirnya ditangkap. Ada yang mengatakan dia dihina, lalu dibunuh dengan cara diinjak-injak kuda. Kematiannya menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, sebuah dinasti yang pernah menguasai dunia. Runtuh bukan oleh musuh yang lebih beradab, tetapi oleh kekuatan barbar yang memusnahkan segalanya. Dunia Islam mengalami luka yang sangat dalam, sebuah trauma kolektif yang dampaknya masih terasa. Ilmu pengetahuan mundur ratusan tahun ke belakang. Pusat peradaban berpindah tangan. Namun, sejarah selalu punya caranya sendiri
untuk berbalik. Ironisnya, dalam beberapa dekade setelah kehancuran itu, justru bangsa Mongol sendiri yang mulai tertarik pada cahaya Islam. Keturunan Hulagu Khan dan para penguasa Mongol kemudian banyak yang memeluk Islam, membangun kerajaan-kerajaan baru seperti Ilkhanat, dan akhirnya meneruskan estafet peradaban yang pernah mereka hancurkan. Pelajaran dari Baghdad 1258 ini abadi. Kelemahan internal, kepemimpinan yang lemah, dan pengkhianatan dari dalam lebih mematikan daripada musuh yang paling kuat sekalipun. Sebuah peradaban yang lupa menjaga ilmu pengetahuan dan kewaspadaannya, pada akhirnya hanya akan menjadi cerita kelam dalam buku sejarah. Jangan lupa subscribe channel Khabar untuk kisah-kisah sejarah yang tidak hanya menarik, tapi juga penuh pelajaran berharga.